Selamat pagi Indonesia dan selamat datang di Dorma Tekno. Dengan gue Arif, sesuai dengan judul, kali ini kita bakalan ngebahas tentang Redmi Note 10 series yang bakalan dirilis tanggal 4 Maret nanti di India. Ya, bener banget di India, tapi pastinya di Indonesia bakalan segera menyusul setelahnya. So, sebelum dirilis, ayo kita intip apa aja nih spek yang dibawa oleh si Redmi Note generasi terbaru ini nantinya. Dan juga kira-kira berapa harganya. Nah, biar nggak makin ketinggalan updatean terbaru di industri teknologi berikutnya, langsung aja subscribe ke channel ini. Kalau udah, let's get started. Jadi berdasarkan rumornya, Redmi Note 10 series ini bakal punya total 3 seri. Sejauh ini ada 3 nama yang disebut-sebut, yaitu Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, dan Redmi Note 10 Pro Max. Iya, setuju nggak setuju? Namanya emang kayak iPhone sih, tapi ya udahlah ya. Yang penting desainnya jangan ikutan jiplak juga. Tapi untungnya kalau misalkan kita lihat dari beberapa gambar bocoran, Redmi Note 10 ini punya desain yang beda dari iPhone. Yang jelas bodinya pasti lebih bulky karena bakal pakai baterai jumbo sesuai ciri khasnya. Dan juga bentuk kameranya yang kelihatan bagus banget. Nggak berlebihan sih, gue bilang bagus. Walaupun lebih bagus kamera BAM-nya iPhone, tapi tetap aja dibandingin sama Redmi Note 9 kemarin, ini jauh lebih bagus. Jempol 2 buat Redmi. Dari sini kita bisa tahu kalau si Redmi Note 10 bakal menggunakan 4 buah sensor di kamera utamanya. Dan kalau dilihat dari kilauan panel belakangnya sih, ini harusnya kaca sih. Atau plastik ya. Soalnya di poster promosinya cuma disebutin Gorilla Glass Protection di depan aja. Yang belakang nggak disebutin. Tapi yang jelas bakal punya IP rating 5.3. Kemudian untuk panel layarnya, kemungkinan besar akan menggunakan panel layar AMOLED. Hal ini terindikasi dari settingan layarnya yang memiliki pengaturan Always On Display yang lazimnya hanya dimiliki oleh layar-layar AMOLED. Jadi Redmi Note 10 nantinya bakalan jadi Redmi Note global pertama yang menggunakan panel layar AMOLED. Keren gak tuh? Tapi untuk sensor pemindai sidik jarinya sendiri ada di bagian frame di tombol power. Jadi nggak pakai fingerprint sensor under display. It's okay, selagi masih bisa mempertahankan range harga jualnya seperti Redmi Note 9 kemarin. Untuk refresh rate sendiri, sebenarnya besar kemungkinan bakal menggunakan refresh rate 90Hz atau mungkin 120Hz, seperti yang jadi fokus utama pada beberapa desain poster promonya. Di sini bisa kita lihat tulisan Note dibuat seperti lapisan gambar yang cepat. Jadi harusnya ini merujuk ke kecepatan refresh layar yang tinggi. Cuma sepertinya ini hanya akan ada di seri tertinggi alias si Pro Max-nya aja. Alasannya adalah gambar ini. Di gambar ini ada beberapa spesifikasi kunci Redmi Note 10. Untuk layar sendiri, tertulis 6,43 inci AMOLED display dan di bawahnya bertuliskan dual speaker. Intinya adalah, di sini sama sekali nggak di-mention soal refresh rate. Rasanya mustahil aja gitu, fitur unggulan nggak ditulis di sini. Jadi gue yakin varian Pro Max-nya aja yang bakal pakai layar dengan refresh rate tinggi. Yang Pro gimana? Nantinya gue bakalan jelasin setelah ini. Yang jelas layar ini bakal memiliki pansol di tengah atas seperti sebelumnya. Ini ngeselin sih. Masih di gambar ini, kita bisa lihat Redmi Note 10 bakal mendukung pengecasan 33 watt dengan baterai jumbo 5000 mAh. Yap, bener banget seperti kata gue di awal tadi, inilah yang menjadi alasan kenapa ukuran bodi Redmi Note 10 bakal jadi bulky seperti biasanya. Selanjutnya, kita bisa lihat jenis SoC yang mengotakinya, yaitu Snapdragon 678. Kabar baik buat kalian yang suka Snapdragon, akhirnya varian termurah Redmi Note kembali menggunakan SoC dari Snapdragon setelah sebelumnya menggunakan SoC MediaTek. Gue sendiri sih cukup puas ya dengan keputusan Redmi menggunakan Snapdragon 678 untuk varian basicnya, karena SoC ini adalah penerus dari Snapdragon 675 yang udah kita tahu sendiri gimana performanya, yang sayangnya dia udah berusia sekitar 2 tahun. Dan sebagai penerusnya, Snapdragon 678 pastinya punya performa yang lebih baik. Untuk Redmi Note 10 Pro, berdasarkan bocoran terbaru, dia akan menggunakan SoC Snapdragon 732G kayak Poco X3 NFC kemarin. Layarnya juga AMOLED seperti Redmi Note 10 dengan side mount fingerprint sensor, tapi lagi-lagi nggak di-mention soal refresh rate-nya. Jadi kecil kemungkinan bakal pakai refresh rate layar yang tinggi, mengingat ini panelnya juga AMOLED. Tapi ya semoga aja gue salah. Berdoa aja semoga pakai refresh rate yang tinggi semuanya.
Kemudian ada charger 33 watt dan baterai 5000 mAh. Tapi sayangnya spek kameranya nggak kelihatan, ketutup sama silaunya refleksi cahaya. Sedang untuk varian Pro Max sampai saat ini belum ada bocoran jeroan yang bakalan dipakai. Tapi gue sih berharap nantinya antara Pro dan Pro Max bakal beda SoC-nya. Misal, menggunakan jenis SoC Snapdragon seri 7 lainnya seperti 750G, 765G, atau 768G. Walaupun yang paling masuk akal ya SoC-nya sejenis dengan Redmi Note 10 Pro, tapi punya perbedaan di sektor lain kayak kameranya. Karena simpelnya gini, Pro Max itu adalah varian Pro yang dieskalasi aja. Jadi secara spek bakalan punya peningkatan, tapi nggak yang ekstrim banget kayak pakai jenis SoC yang beda. Nah, ngomongin soal kameranya, balik lagi ke gambar sebelumnya. Kita bisa lihat kalau Redmi Note 10 bakal menggunakan kamera utama beresolusi 48 megapiksel, ditemani dengan sensor ultrawide, macro lens, dan meskipun nggak disebutin, tentu aja bakalan ada sensor kedalaman. Varian Pro dan Pro Max-nya sendiri belum ada bocoran, tapi berdasarkan teaser terbaru, nantinya akan ada varian yang menggunakan sensor kamera utama 108 megapiksel. Dan besar kemungkinan itu adalah varian Pro Max-nya. Kalau untuk harga, sejauh ini bocoran harga yang beredar adalah untuk Redmi Note 10 Pro varian 664. Disebutkan harganya di sini adalah 279 US dollar atau sekitar 3,996 juta rupiah. Tapi tenang, ini bukan harga resmi ya, dan juga semoga aja nantinya akan ada beberapa spek kejutan lagi. So, stay tune di Durma Tekno buat update perilisan Redmi Note 10 tanggal 4 nanti. Jangan lupa subscribe juga buat update smartphone terbaru nantinya. Segitu aja guys video kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, update, atau misalkan ada koreksi, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Like kalau kalian suka dengan video ini, atau silahkan dislike 2 kali kalau misalkan kalian nggak suka. Arif pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye guys.